Send the mail now. Roger that. Over. Put some lead on this guy, Reese. Do it now. Extraction point LZ, Cobra. Film yang akan saya rangkum berkisah tentang seorang sniper handal yang dimiliki oleh militer Amerika Serikat, di mana dia mempunyai tujuan yaitu untuk balas dendam kepada seseorang yang digadang-gadang telah membunuh orang tua dari si sniper tersebut. Maka dari itu, daripada kebanyakan ngorong di awal-awal, yuk kita gas ke alur ceritanya. Cerita akan berfokus kepada pertemuan antara seorang sersan marinir bernama Stephen dengan mantan sniper Amerika Serikat bernama Simon, yang mana pertemuan tersebut adalah pertemuan pertama setelah pensiun dari dunia militer. Hingga di sana Simon sangat kecewa atas percobaan pembunuhan kepada dirinya. Maka dari itu Simon diam-diam telah mempersiapkan sniper canggih berbasis remote control yang hanya dengan menekan tombol pada ponselnya dia langsung membidik ke arah Stephen sehingga singkat cerita, kemudian film berpindah ke sebuah hamparan gurun di mana terlihat jika Sersan Brandon bersama temannya yaitu Sena, Rez, dan Ucok sedang mengawal rombongan pengungsi Suriah dari serangan pemberontak Taliban, yang ketika sedang mengawasi para pengungsi muncul pasukan pemberontak yang akan menyerang ke arah mereka. This party's starting. Dan Rez yang melihat beberapa pemberontak itu pun langsung melepaskan serangan saat itu juga. Ya, dikarenakan terhalang jarak pandang, membuat tembakan pun melesat hingga di sana terjadilah peperangan sengit yang tidak dapat terhindarkan. Dan ketika baku tembak itulah Ucok tewas terkena serangan Dereded, di mana Brandon yang melihat kawang-kawangnya terdesak langsung bebeladagan mengeluarkan skill sniper dan berhasil membunuh puluhan musuh yang lari kocar-kacir meninggalkan padang gurun tersebut. Extraction point LZ, Cobra. Heading south fast. 30 days in the jungle. Setelah peperangan itu selesai, Brandon serta kawan-kawan pulang kembali ke markas militer, di mana mereka disambut oleh seorang mayor bernama Asur yang meskipun telah kehilangan Ucok pada misi pengawalan, Asur tetap memberikan selamat kepada mereka atas keberhasilan misi serta prestasi yang telah memukul mundur Taliban dari daerah Suriah. I had 5 kills today. Namun tidak lama kemudian, Brandon mulai belak-belakan mengajukan pengunduran diri dikarenakan dia yang selama ini terus terjun ke medan peperangan sebagai seorang sniper. Akan tetapi, Asur malah nyerocos memberikan kata-kata mutiara di mana Brandon yang sedari lahir telah ditakdirkan hidup menjadi seorang sniper handal akan terus berada di medan peperangan dikarenakan dia adalah anak dari sang legenda sniper bernama Thomas Bickett, di mana Thomas adalah sosok sniper terbaik yang dimiliki oleh tentara Amerika. Bahkan saking edan serta hebatnya kemampuan Thomas, dia sampai dijuluki sebagai si mata elang yang tembakannya tidak pernah meleset dan semuanya tepat ke arah sasaran. Akan tetapi selama beberapa hari ini sosoknya tiba-tiba lenyap seolah-olah ditelan bumi pasca peristiwa penyerangan di saat dia bertugas menjalankan misi pengintaian di negara Italia. Kemudian film berpindah ke suatu tempat di kota Yunani, di mana terlihat Asur sedang bertemu dengan seorang kolonel bernama Dennis, di mana mereka akan membahas tentang peristiwa penembakan kepada Sersan Stephen yang tewas di awal film tadi. Hingga di sana terungkap jika Simon alias mantan pasukan mereka juga telah membunuh beberapa perwira militer Amerika yang konon salah satunya adalah Thomas Bickett, sang sniper legendaris. Maka dari itu, Kolonel Dennis meminta kepada Asur agar segera membentuk tim pasukan khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut. Way off the grid, out of the grind.
Don't let this axe come to my door. Di tengah-tengah obrolan itulah terungkap sebuah fakta jika alasan Simon melakukan pembunuhan kepada para perwira yaitu dikarenakan ingin balas dendam kepada militer Amerika serta kepada teman-temannya yang telah menjebak dan sempat akan membunuh Simon. Dan kok si Mamang Simon mau dibunuh si Bang Ur? Mamang jelasin ya, karena Simon emang tentara brutal yang intinya suka membunuh orang-orang secara random. Maka dari itu, kolonel mulai memerintahkan semua anggota militer untuk membunuh si bongsang Simon. Paham ya sampai sini abang-abangku? Lanjut. Kembali kepada Brandon yang ketika sedang santuy abok-abokan dengan Sena di sebuah tempat hiburan. Di sana Brandon curhat tentang keputusannya pensiun dari anggota militer yang meski Brandon jago dalam menembak, ternyata dia memiliki trauma kelam dan sering teringat akan mantan pasukannya yang tewas dibantai saat melakukan misi pengawalan di negara Kongo. Maka dari itu, Brandon yang masih menyimpan trauma setelah kehilangan pasukannya pun memilih pensiun dari dunia militer. Never look back, really know who the bad guys are. Shooting long guns with Bersamaan dengan itu, Reese yang masih tidak terima karena dianggap sebagai penyebab tewasnya Ucok, langsung peperongos meluapkan semua emosinya dengan menantang Brandon duel baku gedik. Namun inilah yang terjadi. Di keesokan harinya, Azur mulai belak-belakan menjelaskan kepada Brandon tentang peristiwa penyerangan Simon kepada para perwira militer, yang salah satunya kepada Thomas Bickett, dan kemungkinan Brandon adalah salah satu orang yang akan menjadi target incaran si begundal. Maka dari itu, Azur tidak akan melepaskan Brandon di misi pemburuan Simon dan memintanya untuk tetap berada di markas militer. So what are you saying? My father. Namun Brandon yang tidak terima akan kematian sang ayah malah tidak peduli dengan perkataan si bapak Azur. Dan pada saat pasukan khusus mulai beranjak pergi menjalankan misi, di sana Brandon diam-diam mulai menyelinap pergi mengikuti mereka dengan melewati jalur yang sama sekali berbeda, di mana dia akan mencari si bongsang Simon untuk balas dendam atas kematian sang ayah. Singkat cerita, akhirnya tibalah Brandon di sebuah pelabuhan kecil di dekat pemukiman desa. Di saat yang sama, terlihat rombongan pasukan tentara juga tiba di sebuah pos militer Suriah, dan kedatangan mereka langsung mendapatkan sambutan dari seorang perwira militer bernama Mayor Bidwell, di mana si Mamang adalah salah satu target yang sedang diincar oleh Simon. Hingga di sana, Bidwell mulai memberikan arahan tentang misi mereka yang selain membunuh Simon, pasukan khusus juga harus waspada kepada pasukan Taliban yang berkuasa di daerah tersebut. Dan konon katanya Simon telah memasok senjata ilegal serta barang-barang haram kepada Taliban. Maka dari itu, selain menangkap orang tersebut, misi mereka selanjutnya adalah mengintai dan menyerang pasukan Taliban yang akan bertransaksi senjata ilegal di dekat desa Baida. Sedangkan di sisi lain, Brandon yang baru tiba di salah satu pedesaan Suriah, di mana ketika akan berbaur dengan warga desa, tiba-tiba datang petugas keamanan yang belak-belakan memintanya untuk memperlihatkan kartu identitas, dan Brandon yang tidak bisa menunjukkan kartu identitas pun terpaksa harus menghajar mereka. Di tempat lain, kemudian film berpindah kepada pasukan Azur yang setibanya di lokasi transaksi, Sena dan satu orang pengintai bernama Scar mulai bersiap ancang-ancang mencari posisi dengan bersembunyi di balik tumpukan jerami. Sementara Brandon yang baru selesai baku gedik lantas pergi menuju lokasi dan berharap jika Simon akan muncul pada waktu yang tepat. Dan tidak lama kemudian datang rombongan Taliban yang hendak melakukan transaksi narkoba dengan para kartel. Di saat itulah Mayor Bidwell mulai mempersiapkan strategi di mana dia dan pasukannya akan bergerak menangkap para begundal dengan membagi para prajurit menjadi dua kelompok. Yang di tengah-tengah pengintaian tersebut tiba-tiba tempat persembunyian mereka malah ketahuan oleh si pemimpin Taliban. Dikarenakan kerasnya radio dari salah satu prajurit membuat pertempuran pun tidak dapat terhindarkan, di mana pihak musuh telah mempersiapkan regu penembak jitu sehingga satu persatu pasukan Mayor Bidwell harus tumbang akibat serangan tersebut. Bahkan Scar yang fokus mengintai jalannya pertempuran pun tewas terkena tembakan sniper Taliban.
Bersamaan dengan itu, Azor langsung menyerang balik dan berhasil menembak 2 orang sniper sekaligus. Di sisi lain, Brandon yang diam-diam masuk ke dalam pertempuran ikut membantu sang mayor dengan bebeladagan membunuh puluhan musuh, di mana awalnya Mayor Bidwell mengira jika tembakan tersebut berasal dari tembakan Sena, hingga akhirnya dia sadar jika Brandon telah ikut di tengah-tengah pertempuran, dan oleh sebab itu si ketua Taliban meminta kepada sisa anak buahnya untuk kabur meninggalkan lokasi tersebut. Tepat ketika malam hari tiba, Mayor Bidwell langsung meledakkan truk narkoba tanpa sedikit pun mengambil sisanya. Dan jika saja ini terjadi pada negara Konoha, beda cerita lagi boy. Uang kan itu teh, cuak. Namun di saat dia sedang selebrasi merayakan atas keberhasilan misi membantai pasukan Taliban, tiba-tiba ya, sebuah tembakan sniper langsung menembus tepat ke arah tubuhnya, di mana tembakan barusan dilakukan oleh sniper misterius yang tak lain adalah Simon yang sedari tadi telah memantau jalannya pertempuran. Bersamaan dengan itu, Brandon bergegas mencari tempat persembunyian Simon, yang setelah mencari dengan teropong sniper, dia berhasil menemukan tempat persembunyian Simon dan langsung melepaskan tembakan balasan. Akan tetapi, dikarenakan terhalang oleh gelapnya malam, beberapa tembakan malah tidak tepat ke arah sasaran, yang memicu terjadinya adu skill menembak antar kedua sniper, di mana dari adu skill itulah Simon yang posisinya sangat amat strategis membuat Brandon cukup kewalahan melawan si begundal. Di saat Brandon akan pergi mencari tempat persembunyian lain, Thomas Beckett yang digadang-gadang tewas terbunuh kemudian datang membantu anaknya, di mana kedatangan Thomas membuat Simon pun langsung kocar-kacir bersama dengan Brandon yang lari mengejarnya. Selesai dengan itu, Thomas mulai menunjukkan diri di hadapan Azor, di mana Thomas belak-belakan menjelaskan jika dia hanya berpura-pura tewas dan sengaja memalsukan kematian dikarenakan ingin pensiun dari segala peperangan. Namun setelah beliau mendengar anaknya menjadi target pembunuhan, dia memilih kembali menjadi sniper demi menyelamatkan Brandon dari si bongsang Simon. Dan berhubung Thomas memiliki tujuan yang sama, maka dari itu Azor langsung mengajaknya bergabung dengan membagi tugas kepada pasukan, di mana Thomas akan berperan melanjutkan misi perburuan kepada Simon, sementara Pak Mayor dan Sena akan pergi menyelidiki tempat persembunyian Taliban. Tepat ketika pagi harinya, terlihat Sena tiba di sebuah bangunan yang dicurigai sebagai sarang kelompok Taliban. Hingga di sana, dia mulai bergerak perlahan-lahan dan terus berjalan ke arah gedung, yang secara bersamaan muncul sosok sniper Taliban yang menyerang Sena. Akan tetapi, Sena dapat berhasil mengatasi ancaman tersebut dengan menembak mati wanita itu. Berpindah kepada Azor, yang ketika berhasil mengejar si pemimpin Taliban, dia langsung menghajar dan mengancam agar si bongsang membocorkan informasi terkait penyelundupan narkoba serta dalang di balik keterlibatan Simon dengan komplotan mereka. Akan tetapi, dikarenakan terus peperongos dan tak mau memberikan informasi, Azor yang kepalang gedeg pun langsung menyiksanya. Kembali kepada Brandon yang dengan semua kekuatannya untuk mengejar Simon, akhirnya dia dapat menemukan pria tersebut, di mana terlihat jika Simon sudah dalam posisi pasrah menunggu kematian untuk menebus semua dosa-dosa yang telah dia perbuat atas kejamnya kepada pasukan militer dan ya, ternyata itu adalah tipuan, di mana Simon sengaja tidak langsung membunuhnya, yang dalam sekejap dia sudah menghilang entah kemana. Tidak lama setelah kepergian Simon, Brandon tiba-tiba mulai dikejutkan dengan kedatangan Thomas Beckett yang setelah bertahun-tahun menghilang seperti Bang Toib. Namun Brandon akhirnya dapat bertemu lagi dengan sosok sang ayah tercinta. I guess that's the idea, scout sniper and all.
Tepat setelah berkumpul dengan pasukan Asur, mereka membahas tentang Simon yang kemungkinan besar menjadi target incaran terhadap seorang kolonel yang tak lain adalah Dennis. Maka dari itu, mereka harus segera pergi menuju kantor sang kolonel yang ada di negara Yunani, karena Simon pasti telah kabur ke arah sana untuk membunuh si kolonel yang sedang tidak dalam penjagaan pasukan khusus. Right, let's load up. Unless you wanna go again. Dan karena butuh personil tambahan, akhirnya Asur mulai mengikuti perkataan Res pada misi penangkapan, di mana dia menjelaskan terkait sang kolonel yang sedang menjadi target incaran. Bersamaan dengan itu, Sena berhasil menemukan cara untuk melacak serta meretas sistem otomatis pada sniper yang dimiliki oleh Simon, di mana sniper tersebut menggunakan kendali remote control dari jarak kejauhan. Think he's in on this? Oh, I sure hope to God he's not. Dan pada momen inilah Thomas mengangkat Brandon sebagai pewaris senapan legendnya, di mana senapan tersebut adalah senapan yang menjadi saksi bisu ketika menjalankan misi di medan peperangan, dan Thomas berharap agar nantinya Brandon dapat menjaga senapan tersebut serta warisan yang merupakan anak dari sniper terbaik Amerika Serikat. Maybe we'll cast the line someday. Singkat cerita, setibanya di Yunani, Thomas mulai menghubungi Kolonel Dennis dengan mengajaknya bertemu di villa pribadinya, di mana Thomas akan membuat sebuah trik jebakan agar Simon keluar dari tempat persembunyian. Sementara Brandon dan teman-teman terlihat sudah berada di posisi strategis dan mulai fokus memantau pertemuan dengan menunggu kemunculan Simon. Kembali kepada Thomas dan Pak Kolonel yang di tengah-tengah obrolan tersebut, Thomas belak-belakan bertanya tentang alasan pengkhianatan Simon yang sudah bertindak di luar Naila, di mana Thomas curiga jika di masa lalu Kolonel telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Maka dari itu, Simon muncul untuk balas dendam serta membunuh mantan rekan-rekannya. Hingga di sana Pak Kolonel menjawab jika Simon adalah sosok prajurit sadis yang di masa lalu haus akan membunuh orang tidak bersalah. Maka dari itu dia mulai mengirim pasukan khusus guna menghentikan aksi kejahatannya. Namun di saat akan melanjutkan obrolan, tiba-tiba tembakan sniper langsung melesat ke arah Kolonel Dennis serta dua petugas keamanan. Di mana hal tersebut seketika memancing tembakan balasan dari sang mayor yang meskipun meleset tapi cukup membuat Simon kabur dari posisinya, sehingga Brandon yang dekat dengan posisi Simon langsung berlari untuk menangkapnya. Namun di saat pengejaran itulah rupa-rupanya mereka telah digiring menuju ke arah jebakan, di mana Res yang berhasil ditodong tewas tanpa melakukan perlawanan. Di saat itulah Brandon datang untuk mengejar. Hingga di sana Simon mulai mengaktifkan alat sniper otomatis yang dengan hanya menekan tombol pada ponselnya, sebuah tembakan pun langsung melesat ke arah Brandon. Akan tetapi berkat bantuan Asur membuat Simon tak dapat leluasa mengaktifkan kontrol sniper otomatis. Di saat yang sama, Sena mulai melacak sinyal pada sistem sniper jarak jauh dan berhasil mengetahui titik posisi keberadaan Simon. Sementara untuk Brandon yang masih berjuang melawan Simon dalam pertarungan jarak dekat, pada akhirnya Simon dapat berhasil membuat Brandon terdesak untuk yang sekian kalinya, sehingga di sana Brandon dipaksa untuk mengakui ketangguhan Simon dibandingkan dirinya. Yang dengan percaya diri, Simon belak-belakan jika dia adalah Tuhan yang bisa kapan saja mengambil nyawa Brandon. Akan tetapi Thomas langsung melepaskan tembakan dan berhasil membuat buntung tangan kirinya, disusul dengan tembakan kedua yang tepat ke arah kepala. 2 shots, 1 kill. Let him know he's about to die. Singkat cerita, kemudian film berpindah setelah semua pasukan berhasil menyelesaikan misi, di mana kolonel yang bangga akan keberhasilan tugas pun mulai memberikan cuti libur kepada Brandon dan juga teman-teman. Akan tetapi setelah selesai libur, kolonel akan kembali menghubunginya untuk memberikan misi baru dengan bebeladagan melawan pasukan Taliban. Dan film Sniper Legacy pun selesai.
Nah itulah dia teman-teman alur cerita film yang saya bawakan hari ini. Semoga terhibur ya buat Sobat Ura yang ada di Sumedang, yang ada di Pontianak, Jambi, Papua, Kalimantan, dan semuanya pokoknya. Terima kasih banyak udah dukung terus channel kecil ini. Dah asli ini mah kalau nggak ada kalian apa atuhnya saya adalah oncom tutung lah, serius. Dan mohon maaf juga kepada teman-teman yang dari kemarin bilang, "Bang, request film ini dong, Bang, film ini seru loh." Nah mohon maaf karena sudah ada jadwalnya, mungkin nanti setelah selesai bisa kita masukkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.